Ada satu momen dalam sejarah Mortal Kombat di mana cerita ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Bukan karena tokohnya habis, bukan karena konfliknya selesai, tapi karena realitasnya sendiri tidak sanggup bertahan. Dan sejak momen itu, satu-satunya cara agar Mortal Kombat tetap hidup adalah mengulang waktu. Mortal Kombat bukan sekedar franchise yang ribut. Di dalam lore canon, timeline memang bisa dihancurkan dan diciptakan ulang. Dan setiap riset selalu punya penyebab jelas. Selalu dipicu ancaman kepunahan total dan bukan keputusan acak. Untuk memahami itu, kita harus kembali ke timeline paling pertama, coy. Timeline original Mortal Kombat berjalan dari klasik MK1 hingga Armageddon. Awalnya, konflik dibatasi oleh turnamen Mortal Kombat, mulai dari aturan Elder Gods dan keseimbangan antar realm. Namun semuanya berubah ketika ramalan Argus muncul. Ramalan itu menyatakan, semua petarung akan bangkit dan bertarung dalam satu peran terakhir, demi mencegah kehancuran total. Nah, masalahnya, ramalan ini gagal total, Pak. Ketika Armageddon terjadi, semua petarung hidup bersamaan. Tidak ada lagi aturan, tidak ada lagi penyeimbang kekuatan. Dan saat Blaze dikalahkan, energi Armageddon dilepaskan ke seluruh realitas. Ini bukan sekedar ledakan kekuatan, justru ini adalah beban kosmik yang membuat struktur dunia mulai runtuh. Raiden menyaksikan hasil akhir Armageddon. Ia melihat masa depan, Earthrealm jatuh, Outworld menguasai realm lain. Perang tidak pernah berhenti, dan realitas perlahan hancur dari dalam. Yang terpenting, bahkan para dewa tidak bisa menghentikannya. Armageddon bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan kemenangan. Jika timeline ini diteruskan, semua realm akan lenyap permanen. Raiden tidak punya kekuatan untuk memutar waktu, namun ia punya satu celah terakhir. Ya, mengirim pesan ke masa lalu. Ini adalah kesalahan yang terlihat seperti solusi. Pesan Raiden berhasil dan sejarah berubah. Namun ini bukan penyembuhan. Ini adalah intervensi paksa terhadap waktu. Dan di Mortal Kombat, waktu selalu menuntut harga. Timeline baru MK9 lahir. Secara teori, timeline ini seharusnya mencegah Armageddon. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Peristiwa yang dulu terjadi perlahan, kini terjadi lebih cepat dan lebih brutal. Earthrealm kehilangan banyak pejuang utamanya. Keputusan Raiden sering salah tafsir. Aliansi runtuh sebelum matang. Raiden terus menerima visi masa depan, namun visi itu tidak lengkap. Setiap keputusan yang ia ambil menyelamatkan satu peristiwa, tapi memperparah konsekuensi lain. Tanpa disadari oleh Raiden, timeline ini lebih tidak stabil dibanding timeline original. Dan ketidakstabilan ini akhirnya terdeteksi oleh entitas yang tugasnya mengawasi waktu itu sendiri. Dia adalah Kronika. Kronika bukan Elder God. Ia adalah Titan penjaga waktu yang tugasnya memastikan keseimbangan antara terang dan gelap, menjaga alur sejarah tetap stabil. Menurut Kronika, Raiden telah melanggar perannya, terlalu sering mengubah masa depan, menciptakan cacat permanen dalam waktu. Dalam sudut pandang Kronika, timeline ini tidak bisa diperbaiki. Solusinya ya cuma satu, bukan memperbaiki, bukan mengoreksi, tapi mereset total, menghapus seluruh timeline dan memulai ulang. Dengan Hourglass, Kronika menyatukan masa lalu dan masa depan. Versi karakter dari era berbeda pun muncul. Kematian kehilangan makna. Eksistensi bisa dihapus kapan saja. Ini bukan perang antar petarung. Ini adalah perang melawan keberadaan itu sendiri. Lalu singkatnya Kronika akhirnya dikalahkan. Namun masalah belum selesai. Karena kini Hourglass tidak punya penjaga. Dan Raiden menyadari satu hal penting. Selama ia terus eksis sebagai dewa petir, siklus kehancuran akan terulang. Maka Raiden membuat keputusan terakhir. Ia menyerahkan kekuatannya, menghapus dirinya dari peran pengendali utama. Dan Liu Kang terpilih naik menjadi Fire God. Untuk pertama kalinya, seorang mantan manusia mengendalikan waktu. Ini bukan akhir dari masalah Mortal Kombat. Karena meskipun Liu Kang berhasil menciptakan timeline baru, ia tidak menghapus sumber kehancurannya. Dan Hourglass masih ada. Waktu masih bisa ditulis ulang. Dan yang paling berbahaya adalah Liu Kang bukan Titan. Ia mantan manusia. Di timeline Mortal Kombat 1, banyak tragedi memang dicegah. Tapi kesalahan baru mulai muncul. Jika timeline ini gagal lagi, riset berikutnya bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Dan di part selanjutnya, kita akan bedah kesalahan fatal Liu Kang yang bisa menghancurkan era baru Mortal Kombat 1.
Gue Rama Saputra, sampai jumpa coy.